Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Minggu Palma. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada bulan Februari 2026 yang lalu, Vatikan menolak bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Alasan utama ialah menjaga netralitas dan status khusus tatak suci. Dalam permenungan saya, Vatikan ingin tampil sebagai pembawa damai yang tidak berpihak pada kelompok tertentu, tetapi benar-benar membawa kedamaian bagi semua bangsa di dunia ini. Kalau kita merenungkan prinsip yang dipegang oleh Vatikan ini, sejalan dengan apa yang kita rayakan dalam perayaan Hari Minggu Palma ini. Di Hari Minggu Palma ini kita merayakan Yesus memasuki kota Yerusalem. Menariknya, dalam peristiwa itu Yesus tidak mengendarai seekor kuda seperti raja-raja duniawi lainnya dalam setiap peperangan mereka. Tetapi Yesus mengendarai seekor keledai betina yang melambangkan kerendahan hati Yesus sebagai Raja Damai. Peristiwa ini merupakan penggenapan terhadap nubuat Zakaria yang mengatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Zakaria pasal 9 ayat 9. Salah satu ciri khas dari Raja Pembawa Damai itu ialah kerendahan hati. Bacaan pertama dan bacaan kedua hari ini juga memperlihatkan kualitas kerendahan hati dari Sang Raja Damai itu. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya bernubuat tentang penderitaan dan sengsara Yesus. Nubuat itu mengatakan bahwa Yesus akan disiksa, tetapi ia tidak akan berpaling. Ia membiarkan siksaan itu terjadi, penderitaan itu terjadi, karena ia percaya bahwa Tuhan Allah akan menolongnya. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menjelaskan lebih jauh bahwa penderitaan Yesus adalah bagian dari kerendahan hati Yesus. Santo Paulus mencatat, dalam hal ini Yesus telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah sengsara Yesus yang dikisahkan oleh Santo Matius. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, Yesus tahu dengan pasti bahwa masuk ke dalam kota Yerusalem berarti ia akan menghadapi derita dan sengsaranya. Menariknya, Yesus sama sekali tidak menghindar dari semua konsekuensi itu, meskipun hal itu dapat dilakukannya. Yesus tetap memilih untuk masuk ke dalam kota Yerusalem, masuk ke dalam sengsara dan deritanya. Dengan ini, Yesus hendak memberikan teladan kepada kita semua bahwa ketika kita menghadapi masalah apapun berupa derita, sengsara, atau semua permasalahan yang lain, kita tidak harus menghindar atau menolak penderitaan atau salib yang harus kita pikul itu, tetapi kita harus dengan rendah hati menerima untuk menghadapi derita dan sengsara itu dengan usaha dan doa untuk senantiasa taat kepada Allah. Suatu ketika ada seorang bapak yang mengatakan kepada saya, "Pastor, saya mau sembuh dari sakit saya ini. Apa yang harus saya buat?" Saya hanya mengatakan, "Bapak,
maaf. Dalam keadaan sakit, kita harus belajar rendah hati untuk menerima, merangkul, memeluk, dan berdamai dengan sakit yang kita alami. Karena semakin kita menolak sakit itu akan semakin terasa sakit. Tetapi jika kita dengan rendah hati merangkul dan berdamai dengan sakit, maka sakit itu bukan lagi menjadi sesuatu yang negatif, tetapi kita akan mampu melihat dan merasakan karya Allah melalui sakit itu. Kedua, Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai seorang raja damai. Vatikan telah meneladani Yesus dengan senantiasa menjadi pembawa damai tanpa ada keberpihakan pada kelompok manapun. Sebagai umat Katolik, kita pun belajar untuk senantiasa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Salah satu cara membawa damai ialah pertama-tama kita berdamai terlebih dahulu dengan diri kita. Artinya, kita perlu pastikan bahwa kedamaian itu ada di dalam diri kita. Kedamaian itu ada di dalam hati kita. Sebab kecenderungan manusia ialah jika kita tidak memiliki damai, maka kita akan menjadi sangat sensitif, mudah baper, mudah membicarakan dan menghakimi orang lain. Karena itu, salah satu fokus kita di pekan suci ini ialah meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan di dalam hati kita masing-masing rasa damai dan cinta kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua.